dari Jalan Mongin 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Telingo Bangkle, ditulis oleh Tato Suprapto. Kejadian ini aku alami tatkala berada di rumah nenek. Memang perjalanan 4 jam saya baru sampai ke rumah nenek. Rumah terpencil di pedesaan di kaki gunung tampak begitu menyeramkan. Rumah berbentuk joglo dengan papan jati berukir terlihat gelap. Hanya neon kuning yang menerangi halaman dan teras rumah. Bangunan sangat kuno, masih alami peninggalan kakek buyutku. Semua masih tampak kokoh, termasuk gentengnya yang belum terkikis sinar matahari ataupun hujan. Sementara lantainya masih tanah liat. Nenek tidak mau jika salah satu anaknya hendak memasang keramik. Alasannya adalah telapak kakinya tidak kuat dengan hawa dingin keramik, ditambah lagi licin yang membuatnya takut jika terpeleset. Sesampainya di depan rumah nenek, segera ku parkir motorku di teras. Hawa dingin dan suara binatang yang riuh membuatku sedikit merinding. "Assalamualaikum," ucapku sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian nenek membuka pintu tanpa membalas salam yang kuucapkan. Terlihat ada keanehan yang muncul dari raut muka nenek. Wajahnya yang keriput tampak pucat pasi. Kemudian tercium aroma telingo bangkle yang khas, yaitu satu tanaman sebangsa jejamuan. Jika seseorang tercium aroma tanaman itu, dipercaya akan meninggal. Aku abaikan aroma tersebut, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu nenek menyuruhku. Sudah hampir 2 tahun aku tidak pernah berkunjung ke sini. Tepatnya saat selesai memperingati 1000 hari kematian kakek. Aku ingat, seminggu setelah lebaran, aku malas ikut jika orang tua dan kedua kakakku ke sini untuk silaturahmi. Termasuk lebaran kemarin, aku lebih memilih sendirian saja di rumah. Entahlah, sepertinya sifatku belum bisa berubah untuk dekat dengan keluarga lain. Aku rebahan di kursi panjang ruang tamu. Ku tengok jam tangan, ternyata sudah pukul 8. "Yen ape mangan, wis tak siapke ning pawon le," ucap nenek yang duduk di kursi sebelahku. Aku lihat dia asik susuran. Warna merah tampak mengkilat di bibirnya. Sesekali dia meludah yang membuatku agak risih. "Sejak kapan nenek susuran?" "Lagi winginane," tanyaku penasaran karena baru kali ini aku melihatnya susuran. Setelah ngobrol dengan nenek agak lama, aku menuju ke belakang untuk mandi. Aku menyuruhnya mengantar karena takut. Dia pun menunggu di depan pintu belakang. Sumur tua terletak sekitar 10 meter di belakang rumah, berada di samping jalan kecil menuju perkebunan. Meskipun sudah ditembok sebatas dada di sekitarnya, tapi ada hawa lain yang membuatku ngeri.
Ditambah lagi semak dan pepohonan kopi di sekeliling yang menambah aura mistik. Yang paling membuatku bergidik adalah pohon pakel yang menjulang tinggi, juga pohon kueni dan sawo Jawa yang ada di sampingnya. Semua pohon itu mengelilingi area sumur tua di hadapanku. Menurut cerita ayah, di sana masih banyak makhluk halus yang mendiami. Bahkan dia sering diganggu semasa muda dulu. Dan anehnya, setiap kali ada yang akan menebang salah satu pohon, orang tersebut pasti jatuh sakit. Termasuk salah seorang dukun yang mencoba menebangnya. Dukun itu pun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Pohon itu pun menjadi pohon yang terkenal angker di desa nenek. Sampai sekarang belum ada yang berani menebangnya. Kulah di depanku tampak terisi penuh air, sehingga aku tidak usah menimba dari sumur. Tise, gumanku. Tapi aku tetap mandi karena tubuhku terasa lengket dengan keringat dan debu. Sekejap tercium bau busuk. Aku hanya menganggap mungkin ada hewan yang mati di sekitar. Sebentar kemudian menghilang, berganti aroma telingo bangkle. Aroma yang cukup menusuk hidung. Tanpa berpikir macam-macam aku memulai mandi, hingga bau tersebut perlahan menghilang. Saat sedang asik mandi, aku dikejutkan dengan bau harum yang semerbak, disusul dengan sosok yang lewat di jalan sempit ke perkebunan. Sosok itu rambutnya panjang digelung, tampak beraneka bunga di sekitar gelungan rambutnya. Sementara tubuhnya dibalut jarik bermotif batik putih. Nek, aku memanggil nenek karena perasaanku mulai tidak tenang. Karena tidak ada sautan, aku pun menengok ke arah rumah. Tidak nampak ada nenek di sana. Mungkin dia meninggalkanku ke dalam. Aku mempercepat mandi. Bau harum kembali muncul. Dan sosok itu kembali terlihat berjalan melintas. Segera aku menyelesaikan mandi dengan penuh ketegangan. Rasa panik dan was-was akan berkejaran di nafasku. Saat aku memakai handuk dan hendak meraih baju, tiba-tiba terlihat pohon pakel bergoyang cukup keras. Tidak lama kemudian sosok orang tua berpakaian petani berjalan di atas pohon. Orang berjenggot putih itu berjalan seolah berada di atas tanah. Sambil memikul keranjang dia melangkah menuju ke atas pohon. Sementara di pucuk pohon terlihat sosok genderuwo yang menggoyang dahan hingga buah pakel berjatuhan. Dan ternyata suara itu bukan hanya dari buah pakel. Isi keranjang itu pun berjatuhan. Yang dengan samar aku melihat adalah tengkorak manusia. Satu persatu tengkorak itu melayang dan kembali masuk ke dalam keranjang. Aku segera melangkahkan kaki hendak berlari. Tapi di depanku tampak buah pakel itu berserakan. Dan tampak buah itu mengeluarkan warna merah darah yang berceceran. Aku yang sudah kehabisan nyali kembali berteriak, "Nek, nenek!" Suara yang keluar dari mulutku hanyalah bisikan saja, seolah terdampar di tenggorokan. Aku semakin bergidik. Tubuhku bergetar hebat. Tiba-tiba pakel itu bergerak menyatu, lalu berubah menjadi wujud kepala botak. Matanya hitam, wajahnya putih seperti penuh bedak dan mulutnya menganga lebar. Sosok itu menggelinding mengitariku.
jus wis rampung le. Suara nenek membuat jantungku seakan terhenti. Dengan napas yang tidak beraturan aku mendekati nenek sambil melihat sekitar. Tidak nampak apapun yang tadi menakutiku. Semua lenyap. Justru wajah nenek yang masih susuran yang membuatku bergedek. Selesai makan malam, aku merebahkan diri di ruang tengah. Kulihat nenek asik bersantai di kursi goyang tepat di belakangku. Kursi yang menjadi tempat mainan cucu-cucunya saat berkunjung. Kunyalakan TV 14 in berlayar cembung. Aku mencoba melupakan sosok hantu yang membuatku masih merinding takut. Gak usah wedi, bangsa demit kuwi mung pengen kenalan karo kowe. Ucap nenek yang melihatku masih cemas. Aku mencari channel lawak sebagai penghibur. Kemudian aku mulai menikmatinya. Tiba-tiba nenek melempar guling ke arahku sebagai penghangat tubuh katanya. Sambil mendekap guling, aku mulai melamun tentang kesalahan yang telah kuperbuat. Di mana sifat bandelku yang membuat resah keluarga selama ini. Seringnya terlibat perkelahian saat masih SMK yang berbuntut pemanggilan orang tua. Bahkan hukuman skor sudah menjadi santapanku. Hal itu membuat seringnya terjadi cekcok antara aku dan orang tuaku. Aku mulai berhenti tawuran saat masuk kuliah. Tapi kebandelanku beralih pada sosok perempuan yang sering berganti-ganti. Beberapa kali aku mengajak mereka menginap di kontrakan. Hingga akhirnya ayah tahu dan marah besar. Dia pun mengajakku pulang. Disuruhnya aku berhenti kuliah jika sifatku tidak bisa berubah. Akhirnya ibu menyuruhku ke sini menemani nenek. Disuruhnya aku membaur dengan warga desa untuk merenungi diri, agar bisa melihat betapa susahnya mengejar ilmu pengetahuan dan betapa sulitnya mempunyai sifat bersyukur. Selain menemani nenek, aku juga disuruh membantu membersihkan rumahnya, memotong ranting pohon, juga membersihkan rumput liar di sekitar. Biasanya ada orang yang dipekerjakan untuk bersih-bersih setiap 3 bulan sekali. Selama ini 5 anaknya termasuk ayahku sudah membujuk nenek agar tinggal bersama mereka. Tapi entah kenapa nenek bersikukuh memilih tinggal di rumah besar ini sendirian. Meski dirayu dicarikan seseorang untuk menemaninya, dia tetap tidak mau ditemani siapapun. Dan alhamdulillah, selama ini kesehatannya tidak ada masalah. Dia masih gesit dan lincah meski menginjak usia 85 tahun. Aku turu dhisik, Prap. Ojo lali sholat ya. Ucap nenek beranjak meninggalkanku. Tidak lama kemudian terdengar suara radio yang cukup keras dari kamarnya. Hal itu adalah kegemaran nenek dan kakek sejak dari dulu. Sebelum ada TV, radio itu yang menjadi hiburan bagi mereka. Dan sudah pasti acara wayang atau ketoprak yang mereka kumandangkan. Aku yang merasa terganggu segera mematikan TV lalu beranjak ke kamar. Belum sempat berbaring, aku teringat dengan guling yang masih di luar. Aku pun kembali ke sana untuk mengambil guling itu. Tapi aneh, guling itu tidak ada di tempatnya. Tanpa berpikir macam-macam aku melangkah kembali menuju kamar. Dan alangkah terkejutnya ketika terlihat guling itu sudah berada di atas ranjang. Aku buang perasaan aneh sambil merebahkan tubuh di atas kasur. Aroma debu tipis tercium dari spray kumalnya. Sepertinya cukup lama kamar ini tidak dihuni. Dengan suara gamelan wayang di radio, aku mulai memejamkan mata hingga terlelap, yang langsung disuguhi mimpi menyeramkan. Di alam mimpi itu aku duduk di teras sambil melihat nenek menyapu halaman. Tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Dibuangnya sapu lidi dari tangan. Lalu wajahnya berubah mengerikan.
Kulitnya mengelupas, disusul rambutnya yang rontok. Dengan kepala pelontos nenek berjalan ke arahku. Aku yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggunya. Dan kepalanya terlepas jatuh ke tanah. Terdengar tawa cekikikan yang begitu seram. Tidak ada setetes pun darah di lehernya. Kepala itu melayang tepat di sampingku. Saat itulah aku terbangun sambil berteriak keras. Aku mengatur nafas sambil mengusap keringat di wajah. Saat menoleh, ketakutan yang luar biasa kembali membuatku berteriak. Guling di sampingku telah berubah menjadi pocong. Guling yang tadinya ku dekap erat itu bergerak-gerak seperti ulat. Kain di wajahnya terbuka, lalu tampak raut mukanya hancur dengan beberapa belatung di sana. Aku bangkit, suara keras radio masih terdengar. Mungkin suara itu yang membuat nenek tidak mendengar teriakanku. Begitu kakiku turunkan dari ranjang, tampak banyak sekali cacing di lantai tanah liat. Semua bergerak menuju ke arah kakiku. Nenek! Aku berteriak sekeras mungkin. Dengan sisa keberanian aku melangkah berjinjit melewati semua cacing itu. Begitu keluar kamar, terlihat kursi goyang bergerak dengan sendiri. Aku tidak melihat sosok apapun di sekitarnya. Ketakutanku semakin menjadi saat suara tokek menggema dari atas rumah. Kursi itu terus bergerak, seakan ada seseorang yang duduk di sana. Aku bergegas menuju kamar nenek, lalu mengetuk pintunya sekeras mungkin. Nek, nenek, nek, nek! Teriakku dengan panik. Aku celingukan di sana. Terlihat pocong itu melompat-lompat ke arahku. Suara tokek juga belum berhenti. Jantungku yang mau copot membawa aku pasrah sambil memejamkan mata. Neh, lawangnya buka, neh. Teriakku dengan nada bergetar ketakutan. Akhirnya pintu dibuka. Aku pun kembali membuka mata. Semua menghilang. Hanya wajah nenek yang terlihat. Nenek yang tahu aku ketakutan mengajak tidur bersamanya. Dan memang itu yang aku harapkan. Sepertinya dia paham dengan apa yang kualami. Meski nenek berada di sampingku, aku masih merasa ngeri dengan kejadian tadi. Membayangkan pocong yang kudekap erat. Besok aku pulang saja daripada menjadi santapan demit di sini, batinku. Suara alunan gending Jawa dari radio membuatku sulit tidur. Ditambah lagi bau keringat nenek yang tercium seperti delingo bengklek. Aroma itu begitu kuat di hidungku. Aku mulai berpikir tentang mitos kematian jika mencium bau itu. Tapi aku tidak berpikir sejauh itu. Mungkin di sekitar rumah memang ada tanaman tersebut. Mataku terus terjaga. Sama sekali tidak bisa aku pejamkan. Juga tidak bisa melakukan apapun karena takut. Mendadak aku sangat kebelet pipis. Nek. Akhirnya aku membangunkan nenek. Meminta padanya agar mengantar ke belakang. Nenek langsung bangkit menyuruhku mengikutinya. Saat sampai di dapur, tiba-tiba lampu mati. Semua tampak gelap. Nenek mengambil senter di dalam lemari usang, lalu dinyalakannya dan diberikan padaku. Begitu sampai di pintu belakang, nenek berhenti. Wes kowe ndang mrono, aja kuwatir, tak awasi kok kene. Ucapnya
Entah apa maksud dari ucapannya itu. Prap, ojo lali deloken jero sumur ya. Perasaan tidak karuan bersarang di hatiku. Takut jika kejadian sore tadi terulang, di mana muncul sosok-sosok menyeramkan di sana. Selesai buang air kecil, aku meraih kembali senterku. Aku menyorotnya ke dalam sumur sesuai perintah nenek. Dan tubuhku bergetar hebat saat melihat sosok mayat di sana. Nenek, nenek, nenek. Aku berteriak keras memanggil nenek. Suaraku terdengar menggema dari dalam lubang sumur itu. Tapi yang menyaut adalah suara tertawa menyeramkan. Suara itu berputar-putar diikuti bayangan putih. Suara pakel jatuh silih berganti terdengar. Aku segera berlari kembali ke rumah. Nek, nenek. Aku terus memanggil nenekku dengan kepanikan. Tiba-tiba senter di tanganku padam. Berulang kali ku coba menyalakan, tapi tetap mati. Secepatnya aku menuju pintu keluar, tapi pintu itu tertutup rapat. Dalam ketakutan yang sangat itu, lampu kembali menyala. Tapi yang kulihat benar-benar penampakan yang membuatku hampir mati berdiri. Terlihat kakek duduk di kursi goyang di ruang tengah. Tampak asap mengepul dari oncenya. Sementara nenek berdiri di sampingnya. Mereka menatapku dengan tajam. Dan anehnya, mereka hanya terdiam. Beberapa saat kemudian wajah mereka berubah menakutkan. "Ndekno sifat elekmu, ndekno putuku." Ucapan itu menggema di dalam ruangan. Aku dorong pintu sekuat tenaga hingga pintu itu terbuka lebar. Segera aku keluar. Tiba-tiba ada bayangan putih menimpaku. Seketika aku tidak sadarkan diri. Dua tahun kemudian, 2 tahun kejadian itu berlalu. Kejadian yang mampu menyadarkanku dari sifat angkuh dan bandel, yang mampu membuatku berubah hampir 100%. Aku mulai patuh pada orang tuaku, meninggalkan perkelahian juga bermain perempuan. Aku mulai menjadi orang baik dengan diawali rasa syukur. Pagi ini aku berdiri menatap rumah nenek yang masih tampak kokoh. Warga sekitar memberi nama rumah itu dengan sebutan angker. Itu dikarenakan penampakan berbagai hantu bermunculan di sekitaran rumah. Yang paling sering terlihat adalah sosok wewe yang mandi di sumur. Sosok itu tercium harum bermain air kulah bersama seorang anak perempuan. Kecipak air yang selalu terdengar membuat warga tidak berani mendekat. Sampai saat ini belum ada rencana dari ahli waris untuk menjual rumah itu. Terlihat semua masih sama. Bentuk juga pepohonan di sekitarnya tidak ada yang berubah. Aku tersenyum saat Pak Sakri melihat ke arahku. Lelaki tua itu menjadi tukang kebun di rumah tersebut. Dia bertugas menyalakan dan mematikan lampu, juga membersihkan rumah dan halaman di sekitarnya. Lelaki itu juga yang menemukan aku saat tidak sadarkan diri dulu. Ternyata mayat di dalam sumur adalah jasad nenek. Menurut penyelidikan pihak berwajib, kejadian itu adalah murni kecelakaan sekitar 2 hari sebelumnya. Sebab pastinya adalah nenek saat itu sedang tidak enak badan. Dia yang lemah tidak kuat menimba air lalu ketarik kecebur ke dalam sumur. Sementara para tetangga menganggap kalau nenek ikut salah seorang anaknya, karena salah satu dari mereka seolah melihat paman menjemput nenek. Tentu hal itu membuatku bergidik ngeri.
Sampai saat ini aku tidak bisa melupakan semua. Entah makhluk apa yang menemaniku malam itu. Sosok yang beraroma telingo bangkle. Inilah kisah nyata dari saya, Toto Suprapto. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.